Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala iman mutalaziman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita pada minggu lalu. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita bersama-sama membaca doa al-hajjin salawat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, teman-teman sekalian, pada minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan bagaimana penyusunan instrumen. Artinya, instrumen itu harus dibangun berdasarkan dari ada tahapan-tahapannya di sana. Harus dibangun berdasarkan dari teori. Mengapa? Karena di sini yang akan kita lakukan adalah menyusun alat ukur. Nah, untuk menyusun alat ukur, maka harus jelas apakah alat ukurnya ini benar-benar bisa mengukur apa yang ingin kita ukur atau tidak. Ibaratnya kalau kita ingin mengukur panjang menggunakan penggaris. Nah, ini kan yang kita ukur bukan hal yang sudah pasti. Seperti panjang, seperti berat, suhu, dan lain sebagainya yang memang itu sudah ada alat ukurnya. Yang ingin kita ukur adalah sesuatu yang dia tidak ada alat ukurnya. Sehingga sifatnya tentu akan sangat subjektif sekali kalau tidak ada alat ukurnya. Pada mata kuliah statistik, deskriptif atau inferensial, saya lupa, saya pernah memberikan permisalan kepada kalian. Saya tampilkan tiga gambar. Wanita seperti itu ya. Coba silahkan mana yang paling cantik di antara ketiga ini. Kemudian tentu saja karena tidak ada yang namanya alat ukur kecantikan, pada akhirnya ya setiap orang memberikan penilaian tentang siapa yang paling cantik itu akan berbeda-beda. Nah, maka hal yang harus kita lakukan apa? Ya, menyamakan terlebih dahulu. Kita akan mengukur sesuatu, ya alat ukurnya itu kita setujui dulu, kita sepakati terlebih dahulu. Indikatornya apa ketika berbicara tentang kecantikan, misalnya seperti itu. Ketika alat ukurnya sudah disepakati, disetujui, maka kaitannya tentang mana yang lebih cantik itu diserahkan kepada alat ukurnya. Nah, jadi penilaiannya akan menjadi lebih objektif. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan instrumen atau alat ukur yang akan kita gunakan dalam penelitian kuantitatif ini, dikarenakan ini memang bukan alat ukur yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Artinya ketika kita ingin mengukur tentang motivasi belajar, seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi yang seperti apa, itu kan kita tidak memiliki alat ukurnya yang pasti terhadap hal itu. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, ini adalah hal yang akan kita pelajari. Istilah validitas dan istilah reliabilitas. Jadi ketika berbicara tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen, kalau teman-teman mengambil mata kuliah kualitatif, yang diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya bukan instrumennya. Akan tetapi siapa? Yang diuji adalah datanya. Apakah datanya valid, apakah datanya reliable. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, yang akan dicari tahu yang valid atau reliable itu adalah instrumennya. Alat ukur kita ini benar-benar bisa mengukur enggak sejauh mana tingkat kevalitannya. Reliable enggak? Kita akan kita bahas. Sebelum kita masuk kepada bagaimana cara mengukurnya, kita pahami dulu definisi validitas dan reliabilitas. Valid artinya apa? Valid adalah instrumen yang akan kita gunakan. Angket itu ya, yang karena kita berbicara tentang penelitian kuantitatif, dia dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Pemahaman ini harus kalian paham. Mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalian membawa timbangan, terus ingin mengukur tinggi badan. Ini saya bawa timbangan. Buat apa? Coba diukur tinggi badannya. Bisa nggak mengukur tinggi badan menggunakan timbangan? Nggak bisa. Kalian bawa termometer, dikasihkan ke orang. Ini termometer. Untuk apa? Saya ingin mengukur beratmu. Bisa nggak mengukur berat dengan termometer? Nggak bisa. Dia tidak akan bisa mengukur apa yang seharusnya diukur itu.
Jadi harus jelas, oh kalau misalnya tinggi badan ya dia tidak menggunakan timbangan karena timbangan itu kilo, sedangkan tinggi badan itu panjang dari kilometer, meter, dan seterusnya itu tadi. Nah, valid artinya instrumen yang akan kita gunakan mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya ketika kita memberikan angket terhadap siswa atau guru, kaitannya tentang kinerja guru misalnya, ya harus kita setelah disusun indikatornya itu, maka ketika kita misalnya memberikan sebuah pertanyaan, pernyataan, itu ya menggambarkan sesuatu yang apa adanya. Contohnya, misalnya ketika kita menanyakan, apakah ketika saya mengikuti pembelajaran dengan antusias? Nah, pertanyaannya kan seperti itu biasanya. Saya mengikuti pembelajaran dengan antusias. Karena dia ingin mengukur motivasi. Pertanyaan ini kira-kira dapat mengukur tentang motivasi atau enggak? Ada nggak hubungan antusiasme dengan motivasi? Kalau misalnya tidak, berarti pertanyaannya tidak bisa mengukur apa yang ingin seharusnya diukur. Karena, Pak, saya ini ingin mengukur motivasi loh. Berarti pertanyaannya apa? Yang ketika dia menjawab itu, maka sama halnya dengan menjawab apa yang ingin kita ukur, motivasi. Atau persepsi misalnya. Atau efektivitas, dan lain sebagainya. Ada banyak macamnya. Maka di sini kita harus jelas. Karena kita ingin mengukur motivasi, maka jawaban dia itu ya mencerminkan motivasi itu. Seperti itu. Kalau kita ingin mengukur pertanyaan yang kita berikan itu, ya pokoknya harus sesuai dengan apa yang ingin kita inginkan. Jadi kalau di sini saya contohkan, apabila berwarna merah ya dilaporkan berwarna merah, apa adanya, realita. Maka kalian ketika mengisi angket di situ beberapa petunjuk soal itu ditekankan bahwasanya ini tidak ada penilaiannya, tidak ada benar salah. Artinya jawablah sesuai apa yang Anda rasakan. Apakah Anda sering merasa sedih dan sebagainya. Kalau dia sedih ya dituliskan sedih. Ya itu tadi, kalau warna merah laporkan merah. Jangan dia aslinya ya sedih terus. Tapi jawabnya tidak, saya selalu bahagia. Nah, itu tidak valid berarti datanya kan gitu. Hasil uji kita mengujinya tadi itu tidak bisa menggambarkan. Karena instrumennya tidak valid. Maka instrumen ini harus dibuat valid dulu. Yang kedua, reliable. Reliable itu artinya konsistensi. Kalau dalam angket biasanya kalian mungkin pernah menemukan pertanyaan yang sudah kalian jawab di depan, nanti di bagian belakang ada pertanyaan yang serupa, memiliki makna yang sama. Tapi susunan kalimatnya berbeda. Misalnya sebelumnya itu menggunakan kalimat aktif, selanjutnya di pertanyaan selanjutnya kalimat pasif. Artinya reliable, ini salah satu syarat kevalidan itu reliable, istiqomah. Kalau pagi dijawabnya, saya semangat belajar. Besok ditanya, ya saya semangat belajar. Jadi jawabannya nggak berubah-ubah. Kalau diangket, kok pertanyaannya sama, apakah Anda senang dengan pekerjaan Anda saat ini, misalnya gitu. Terusan pertanyaan selanjutnya, di halaman selanjutnya, biasanya agak jauh ya. Pertanyaannya diubah, apakah pekerjaan ini membuat Anda bahagia? Beda kan? Yang pertanyaan, apakah Anda senang dengan pekerjaan ini? Kemudian di beberapa pertanyaan setelahnya itu, pertanyaannya menjadi, apakah pekerjaan ini membuat Anda bahagia? Kalau ternyata jawaban yang diberikan itu tidak sama, berarti tidak reliable. Pertanyaan yang jenengan tuliskan, yang dibuat tadi itu loh, itu tidak bisa mengukur tingkat konsistensinya. Nanti memang ada beberapa hal yang melatar belakang hal itu. Tapi kita sekarang bertahap belajar tentang validitas dan reliabilitas. Ya bisa saja itu dipengaruhi oleh respondennya, bukan salah instrumennya. Memang itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya ketika dilakukan uji dan ternyata hasilnya itu semua tidak konsisten, itu berarti pertanyaan kita yang keliru. Kalau yang keliru 1-2 orang, bisa jadi ya respondennya. Tapi kalau semua keliru, berarti instrumen kita yang keliru. Sama halnya dengan validitas tadi. Kita misalnya ingin mengukur motivasi, tadi bahasa yang digunakan lesu. Loh kok semua jawabnya lesu kayak gitu. Apakah Anda merasa lesu hari ini? Atau acuh? Nah ini acuh ini. Ternyata mereka menjawabnya, saya tidak acuh.
Tidak acuh itu artinya apa coba? Kalau acuh itu ternyata peduli malahan. Ya, ini mungkin banyak yang salah persepsi ya. Acuh itu dikatakan kan biasanya banyak orang mengartikan acuh tak acuh kalau namanya saya mengacuhkan, menghindarinya. Tapi ternyata mengacuhkan itu artinya mempedulikannya. Nah, ternyata ketika kita membuat pertanyaan, saya sering mengacuh, saya tidak pernah mengacuhkan guru. Saya tidak pernah mengacuhkan pertanyaan tentang motivasi belajar. Artinya tidak pernah mengacuhkan itu tidak pernah memperhatikan guru kan kayak gitu. Loh kok semua jawabnya tidak pernah memperhatikan kayak gitu. Ternyata ketika dicek, oh alah pertanyaan saya ini ternyata menimbulkan banyak multitafsir. Ya sudah saya ganti berarti. Nah, solusinya kan seperti itu. Jadi padahal yang dimaksudnya itu adalah senantiasa memperhatikan guru, ternyata dia nulisnya tidak acuh. Artinya tidak pernah memperhatikan malahan seperti itu. Yang seharusnya warna merah tadi itu ya, merah diartikan misalnya memperhatikan, tapi dia jawabnya malah tidak memperhatikan, malah kuning. Berarti tidak valid instrumen kita ini. Kalau semua ternyata jawabnya kayak gitu. Jadi validitas menggambarkan apa yang seharusnya diukur, kemudian kalau reliabilitas itu reliable artinya konsistensi. Definisi ini sama sebenarnya dengan kualitatif. Kualitatif itu kalau datanya valid itu artinya datanya benar. Nah, cuma bedanya kalau kuantitatif kan instrumennya dulu yang valid gitu. Kalau instrumennya valid, instrumennya reliable bisa dikatakan data yang akan diolah nanti valid dan reliable. Tapi kalau kualitatif itu setelah dianalisis, direduksi dan sebagainya, nanti datanya ini bervalid atau enggak. Datanya yang dicek. Reliable atau enggak. Nah, nanti ada banyak macam mekanismenya. Ada menggunakan triangulasi. Triangulasi pun ada macam-macam. Ada sumber, ada data. Seperti itu. Jadi berbicara tentang validitas dan reliabilitas ini adalah terkait dengan derajat ketepatan. Kalau reliable, derajat keajekan, konsistensi. Saya ditanya, apakah bahagia dan pekerjaan saya? Sekarang saya jawabnya iya. Besok tanyain, iya. Besok lagi, iya. Nah, itu reliable berarti. Tapi kalau ternyata, ya, besok enggak. Nah, itu berarti tidak ajak. Berarti datanya enggak, data yang sebenarnya bohong gitu ya. Karena kalau enggak konsistensi kan berarti bohong. Nah, jadi teman-teman sekalian, hal ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk mendapatkan data yang objektif. Jadi validitas dan reliabilitas ini untuk mendapatkan data yang sahih. Kalau kalian belajar ilmu hadis itu kan, hadis yang didapatkan oleh para perawi hadis itu tidak serta-merta diterima begitu saja kan. Ada banyak syaratnya. Misalnya mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu disepakati oleh banyak orang. Yang mana banyak orang ini bukan orang sembarangan, artinya orang-orang yang memiliki persyaratan tertentu. Dobit misalnya kan, jujur. Jadi ketika orang-orang yang dobit, jujur, yang memenuhi karakteristik tersebut sebagai perawi hadis, bersepakat bahwasanya oh hadis ini adalah sahih, maka dikatakan sahih. Nah, sama seperti yang akan kita lakukan ini. Jadi di dalam Islam itu bagaimana kita meng-cross check data yang kita dapatkan itu sudah dimulai sejak dulu. Sebelum adanya dunia akademik seperti saat ini, dari dulu memang kita sudah menggunakan hal ini. Nah, dalam Islam dikenal konsep tabayun itu kan, coba diklarifikasi, dipastikan data yang kita dapatkan benar atau tidak. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern ya diuji validitas dan diuji reliabilitas. Kemudian ini adalah cara yang kita lakukan untuk mendapatkan ngomong terus saya, untuk menyusun instrumen yang valid dan reliable. Kalian dapat menemukan bagan ini di dalam bukunya Sugiono berjudul Metodologi Penelitian Kuantitatif, terbitkan 2018, masih baru bukunya ya. Beliau sudah banyak sebenarnya berbicara tentang metodologi penelitian, tapi yang spesifik tentang kuantitatif ya buku ini. Nah, instrumen yang baik itu yang gimana? Yang sahih itu tadi ya. Tadi saya sampaikan di awal yang valid.
valid itu mengukur yang tidak diukur. Yang kedua reliable, mengukur berkali-kali hasilnya tetap sama, konsisten. Terus yang valid itu gimana Pak? Ya ada dua macamnya. Yang pertama validitas internal, biasa disebut rasional. Yang kedua validitas eksternal atau empiris. Validitas internal itu apa? Ya, validitas internal itu jadi kita menguji kevalitannya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Misalnya kalian ingin menyusun instrumen angket tentang motivasi belajar. Ketika kalian sudah susun berdasarkan teori tentang motivasi belajar, kalian bawa instrumen tersebut kepada orang yang menguasai terkait dengan motivasi belajar. Biasanya jurusan psikologi atau jurusan pendidikan agama Islam yang memiliki konsentrasi dalam bidang psikologi pun bisa. Artinya yang akan kita lakukan uji validitasnya ini adalah orang biasa disebut sebagai expert judgment. Konsultasi dengan ahli. Tidak usah ahli sebenarnya kalau dalam menyusun skripsi. Siapa? Dosen pembimbing. Nah, mengapa? Karena dosen pembimbing sudah cukup untuk mengetahui apakah angket ini, instrumen ini disusun berdasarkan daripada teori atau tidak. Kemarin saya kan ngecek ya, ini indikatornya itu buat sendiri atau dari teori. Kemudian ya dicek cross-check lagi, benar enggak? Teorinya mengatakan apa, kemudian bunyi dari butir pernyataannya itu apa, sesuai atau tidak. Nah ini yang namanya uji validitas internal. Baru internal peneliti itu dulu, peneliti dengan orang lain, dengan dosen pembimbing, dengan ahlinya. Yang kedua, content validity. Apa itu content validity? Instrumen yang disusun berdasarkan rancangan atau program yang telah ada. Jadi kita tahu bukan hanya kita yang menyusun atau yang akan melakukan penelitian tentang motivasi belajar. Banyak yang sudah melakukan hal itu. Maka kalian dapat membandingkan. Membandingkan angket yang akan kalian susun dengan angket motivasi belajar yang sudah ada. Kalian cari skripsi yang membahas tentang hal itu, dilihat bagaimana dia menyusun angketnya, instrumennya. Pas enggak motivasi belajar itu kaitannya tentang semangat belajar. Atau motivasi belajar kaitannya tentang hal yang umum. Ya, main game semangat itu dianggap motivasi belajar. Padahal kan itu tidak. Jadi kontennya. Kontennya itu dia berdasarkan hal yang ingin kita ukur itu tadi. Caranya membandingkan program yang ada dan kemudian tetap menggunakan expert judgment, konsultasi dengan ahli atau dosen pembimbing. Ini perlu kalian sampaikan, kalian tuliskan ketika nanti menyusun skripsi. Menyusun validitas dan reliabilitas instrumen, cara saya menggunakan validitas internal. Ya, menjadi validitas ya validatornya atau expert judgment-nya adalah dosen pembimbing. Ya sampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validitas eksternal atau empiris. Apa itu? Berdasarkan fakta empiris yang telah terbukti. Ya, jadi fakta empiris yang telah terbuktinya seperti apa? Validitas eksternal itu biasa kita melakukan uji coba. Kita ingin menguji atau akan meneliti kepada siswa di sebuah sekolah dasar. Populasinya seluruh siswa di sekolah itu. Maka kita dapat melakukan uji coba angket kita kepada beberapa siswa. Minimal 30 biasanya. Ya tergantung berapa populasinya. Nanti tinggal dihitung. Nah, setelah itu kita mengecek hasil daripada uji coba tersebut untuk dianalisis faktor dan analisis butirnya. Butir pertanyaan kita itu tadi yang akan dianalisis. Yang kemarin kan saya sudah sampaikan, misalnya ada satu indikator itu bisa melahirkan beberapa butir atau item pernyataan. Nah, jadi hasil jawaban responden yang mengisi itu tadi, yang uji coba itu tadi nanti dianalisis menggunakan rumus korelasi produk momen. Menganalisisnya bagaimana? Apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita susun itu dapat menjawab daripada atau dapat mengukur apa yang kita inginkan atau tidak.
Kalau ternyata ada pertanyaan nomor 1, itu semua responden yang uji coba itu tadi jawabnya salah semua, berarti pertanyaan yang kita susun itu tidak dapat mengukur atau benar semua. Harusnya itu ya bisa benar, bisa salah. Ya kan seperti itu. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang memang dia sifatnya itu individual. Ya tadi, antusias tidak mengikuti belajar. Kan nggak mungkin semua jawabnya itu, apalagi menggunakan skala Likert ya. Sangat semangat atau sangat setuju semua itu. Ternyata dari 30 orang kok jawabannya sangat setuju semua. Itu berarti pertanyaan itu gugur. Nah, yang ngecek kayak gitu siapa? Yang ngecek seperti itu adalah rumus di SPSS. Kita masukkan, oh ternyata butir nomor 1 itu nanti skornya di bawah daripada nilai standar. Artinya item atau butir nomor 1 itu tidak valid. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada banyak hal yang kita lakukan menggunakan uji. Nah, ini berbicara tentang uji validitas. Validitas internal, validitas eksternal. Kemudian reliabilitas, konsistensi tadi. Reliabilitas gimana caranya? Sama kayak validitas tadi, ada internal, ada eksternal. Kalau internal konsistensi itu cara mengujinya menggunakan rumus speed half, kemudian KR20 atau 21 atau ANOVA. Atau bisa juga kita menggunakan alpha Cronbach. Itu beberapa rumus yang digunakan untuk menguji internal konsistensi. Selanjutnya kalau yang eksternal gimana? Eksternal itu yang pertama stability atau stabilitas. Artinya kita melakukan uji tes dan retest kepada kelompok yang sama waktu berbeda. Maksudnya ketika kita menguji coba kepada siswa tadi itu ya 30 siswa itu pagi hari. Pagi hari diujikan. Oh, jawabannya seperti ini, nanti dianalisis. Nanti sore atau besoknya dikasih lagi soal yang sama persis. Diambil lagi. Nah, terus kita lihat apakah jawaban yang dikasih pertama dengan yang kedua, instrumen tadi itu kan yang kita sudah berikan di awal. Kemudian diberikan lagi beberapa minggu atau beberapa hari ya. Terus nanti ketika dianalisis, jawabannya sama enggak? Kalau jawabannya sama, berarti ya bisa dikatakan stabil. Berarti bisa mengukur instrumen kita itu tadi. Yang kedua, ekuivalen. Ekuivalen itu apa? Instrumennya beda tetapi ekuivalen. Ekuivalen itu setara. Setara itu ya tadi yang saya sampaikan. Butir pertanyaan, yang satunya apakah Anda senang dengan pekerjaan ini? Yang kedua, ekuivalensinya adalah apakah pekerjaan ini membuat Anda bahagia. Jadi menggunakan bahasa yang berbeda. Itu bisa dianggap sebagai cara menguji reliabilitas secara eksternal. Dicobanya bisa dalam waktunya bersama, tidak masalah dalam satu angket itu. Soal nomor 1 dengan soal nomor 2. Nah, seperti itu. Itu cara kita menguji reliabilitas. Acek enggak? Kalau ngisinya memang benar-benar apa adanya mesti sama. Mesti sama. Satunya senang sama bahagia kan sama artinya. Soalnya kalau dia bohong, langsung dicoret tanpa melihat, nah itu nanti ada lain lagi itu persoalan. Nah, yang terakhir adalah gabungan di atas. Ya, kita ekuivalen itu tadi, instrumen beda tapi ekuivalen, atau tes dan retest. Ini harus kita uji coba terlebih dahulu. Baru nanti kita cek apakah angket yang kita susun itu sudah valid dan reliable belum. Pokoknya sampai valid dan sampai reliable. Kalau sudah benar-benar valid dan reliable, istilahnya pisau yang akan kita gunakan untuk memotong ayam itu sudah diasah, sudah tepat lah. Ketika kita ingin memotong ayam pasti putus. Ketika kita ingin mengukur motivasi belajar pasti terukur misalnya itu tadi. Ya, itu bisa kita gunakan. Akan tetapi sebenarnya ada banyak faktor juga yang memengaruhi hasil tes itu tidak valid. Yang pertama faktor internal dari tes. Faktor internal dari tes ya tadi itu ya yang saya sampaikan tadi itu, bentuk pertanyaan yang kita tuliskan itu belum jelas atau masih secara umum yang menjadikan responden untuk mengisinya itu masih mikir. Mending masih mikir terus dapat dipahami. Ada yang nggak paham soal terus dia asal jawab, nah kan itu faktor dari tesnya itu sendiri. Apakah guru Anda telah, atau apa yang Anda pahami, atau
Atau apakah Anda setuju dengan moderasi beragama? Dia moderasi beragama aja enggak tahu kan. Tapi kalau pertanyaannya diubah menjadi apakah kalau ada teman Anda yang berlainan agama mengalami musibah, Anda akan menolongnya walaupun Anda memiliki kesibukan, nah itu lebih mudah untuk dijawabnya. Jadi faktor internal dari tes itu bisa menjadikan instrumen kita tidak valid. Yang kedua, faktor eksternal tes. Banyak macamnya. Faktor eksternal dari tes itu ketika misalnya ya faktor-faktor di luar daripada kewenangan kita. Ya, misalnya kita bagi angket itu terus angketnya enggak kembali seperti itu kan, sehingga nanti yang kita analisis datanya itu enggak cukup di bawah daripada signifikansi errornya seperti itu. Jadi faktor eksternal itu kaitannya faktor-faktor yang berada di luar tanggung jawab kita. Misalnya faktor eksternal juga jawabannya misalnya pertanyaan kita itu yang ya kalau pertanyaan tadi faktor internal sebenarnya. Atau lingkungannya itu ternyata di sana orangnya baik-baik semua. Jadi jawabnya iya semua, setuju semua kayak itu. Nah, itu tidak bisa. Nah, yang ketiga berdasar dari responden. Kalau yang eksternal tadi mungkin dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi oleh hal-hal yang memang tidak dapat kita kuasai. Yang ketiga faktor yang berasal dari responden yang bersangkutan. Apa? Ya responden itu tadi satu enggak paham, yang kedua paham tapi males jawabnya, akhirnya tanpa melihat butir pertanyaan jawabnya langsung diconteng semua. Langsung diconteng semua, setuju semua. Padahal dia enggak baca. Akhirnya ternyata ada pertanyaan untuk uji reliable tadi yang menggunakan kalimat negatif. Yang pertama, saya sangat rajin, ditulis sangat setuju. Bawahnya saya sangat malas, ditulis setuju juga. Nah ini berarti respondennya yang jawabnya ngasal-ngasal. Berarti boleh jadi nanti jawaban dari responden ini tidak kita gunakan. Bukan pertanyaannya yang tidak kita gunakan, tapi jawaban dari respondennya. Karena ternyata tidak validnya itu berdasar dari respondennya. Banyak kita temui. Makanya kita kalau ngisi angket itu jangan asal-asalan. Kenapa? Kalau asal-asalan nanti boleh jadi ya memang diolah, tapi wah ini malah merusak data. Artinya merusak data itu yang lain ngisinya benar, ditambah data punyamu nanti malah tidak bisa terbaca. Nah itu disingkirkan nantinya. Kemudian ini faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Apa? Yang pertama panjang tes, semakin banyak variabel dan pertanyaan yang diukur. Jadi kalau ya kita akan melakukan uji atau mengetahui faktor reliabilitas ini, kalau misalnya tesnya terlalu banyak itu ya males juga orang jawabnya kan. Akhirnya ya salah-salah itu tadi. Kemudian penyebaran skor. Sebentar. Ya, penyebaran skor artinya koefisien reliabilitasnya itu secara langsung dipengaruhi dalam bentuk sebaran skor kelompok responden yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi estimasi koefisien reliable. Semakin tinggi sebaran itu semakin banyak dari responden yang akan kita ukur itu tadi. Kemudian yang ketiga kesulitan tes atau kemudahan tes. Jadi terlalu mudah sama terlalu sulit itu malah nggak reliable datanya. Kalau terlalu mudah sama terlalu sulit, yang menjadikan responden itu jawabnya ya salah-salah itu tadi. Yang keempat adalah objektivitas. Apa itu? Ya, ini faktor yang mempengaruhinya. Bukan yang menjadikan nggak reliable gitu, tapi ini yang dipengaruhi oleh hal ini. Objektivitas itu artinya respondennya kompetensinya sama, terus hasilnya ya sama semua. Yang tadi saya sampaikan, motivasi belajar, jawabnya sangat setuju semua. Wah, kan jadinya jadi ini kita melihatnya, wah ini reliable enggak ini? Ini apakah memang mereka semua sama, terus jawabannya kok bisa sama gini? Atau karena instrumen yang saya gunakan tidak bisa mengukur. Nah, ini harus dicari tahu kan. Kalau semua jawabannya sama karena kualifikasinya sama. Baiknya itu ya heterogen. Heterogen itu ya berbeda-beda antara orang satu dengan orang. Kalau responden satu menjawab nomor 5, misalnya sangat setuju, nomor
Yang responden selanjutnya hanya setuju. Tapi kalau semua 30 orang atau 100 orang kok jawab sangat setuju semua, nah ini kan dipertanyakan. Jadi hal inilah yang harus kita pahami ketika kita akan menyusun instrumen. Kita uji dulu validitas dan reliabilitasnya, sudah dapat baru nanti kita analisis. Kita cek lagi angket kita itu tadi sudah sesuai belum, sudah tepat belum. Kalau sudah tepat tinggal disebar, bahkan nyebarnya nggak harus kita, tinggal dianalisis, masukkan ke SPSS. Sudah selesai. Memang yang lamanya itu adalah menyiapkan, ya, memotong hewan kurban itu kan lama ngasahnya atau lama motongnya, kan lama ngasahnya kan. Gitu. Sama halnya dengan instrumen ini. Yang lamanya itu bukan analisisnya, tapi yang lama adalah mempersiapkan. Baik, teman-teman sekalian, kiranya ini materi yang berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Di sini saya hanya mengenalkan terlebih dahulu. Untuk bagaimana cara mengujinya itu akan kita pelajari di minggu depan, artinya minggu terakhir kita. Minggu terakhir kita akan belajar cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.